Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah hati-hati ada yang ingin mencuri ini dari kamu. Mencuri apakah ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kamu bintang Taurus. Hati-hatilah. Karena dia ingin mencuri. Mencuri apa ya? Tentang apa ya? Yang ingin dia curi? Kita lihat, wah. Di sini ada beberapa yang ingin mau mengambil pasangan ya. Jadi entah pasanganmu yang tergoda atau entah dia yang menggoda. Jadi ini mencuri ini berarti kan mengambil ya. Mengambil sesuatu dari dirimu, yaitu pasangan. Jadi hati-hati, di sini ada perselingkuhan ya. Entah pasanganmu yang selingkuh ataukah mungkin dia yang memang menggoda ya, dia yang tergoda. Entah dia tergoda, entah dia menggoda, sama saja. Karena kalau bicara tentang perselingkuhan itu berarti sama-sama mau ya. Jadi kalau kita dibilang mencuri, ya mencuri hatimu, mencuri belahan jiwamu gitu ya. Dimana pasanganmu yang sebenarnya milikmu ternyata dia tergoda atau dia malah menggoda sehingga akhirnya dia lepas dari tangan kamu, lepas dari genggamanmu. Wah, ini hati-hati ya. Di sini saya disclaimer, bukan menakut-nakuti, tapi lebih berjaga-jaga. Jangan sampai sudah tahu bahwa oh ternyata begini tuh. Kalau memang kamu tahu bahwa sekarang hubungan kamu renggang bersama pasangan, ya kamu harus bisa tahu bahwa oh ternyata yang salah ini begini. Saya harus perbaiki supaya pasangan saya tetap bersamaku, tetap betah bersamaku. Terkadang karena ego kita yang selalu merasa diri benar atau pasangan tanpa ada komunikasi yang baik, sehingga akhirnya dia mencari kenyamanan di luar gitu ya. Artinya dia berfokus pada orang lain. Kenapa? Karena dia tidak merasa nyaman dalam hubungan. Nah, ini jadi ke depan di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk lebih mengintrospeksi diri supaya hubungan kalian tetap terjalin dengan baik ya. Ini karena faktor paling utama ini karena komunikasi ya, sehingga tidak ada chemistry ya. Sehingga dia mencari orang-orang yang bisa mengerti akan dirinya di luar sana ya. Jadi yang akan mencuri pertama adalah pasangan, dimana di sini ada perselingkuhan atau pengkhianatan. Wow, bahaya nih ya. Oke, The Empress ya. Saya lihat di sini bicara tentang anak ya. Artinya mencuri ini bukan mencuri anak gitu, tetapi perselisihan, sama saja ya. Mungkin kamu sudah ribut dengan anak ya. Ataupun mungkin masalah anak gitu ya. Jadi cerai dengan pasangan. Terus ya dalam artian hak asuh anak. Ini ataupun mungkin ribut-ribut karena mungkin nggak bisa ketemu dengan anak, rindu dengan anak ya. Jadi
mencuri belahan hati ya, belahan apa ya kalau dibilang ya jiwamu lah, karena saya lihat di sini seorang ibu atau seorang ayah ada merindukan anaknya yang jauh di sana. Ini bicara mencuri ketenangan. Nah, mencuri ketenangan dalam tanda kutip adalah buah hati. Jadi ada beberapa kasus di sini, mungkin kamu yang ribut dengan anakmu, akhirnya dia pergi ya, konflik, ada kerinduan di sini. Ataupun mungkin kalau masih kecil ya, berarti ya dia lebih dekat mungkin dengan ayah atau ibunya, karena ada begitu ya, walaupun mungkin kondisinya tidak tidak pisah, tetapi kok anak ini kok lebih sayang pada ayahnya gitu, kok saya tidak. Jadi ada rasa cemburu ya dalam diri, kok dia lebih suka dengan ayah ya, padahal dia selalu bersama saya. Ataupun mungkin ayahnya kok dia nggak dekat sama saya, padahal dia selalu dengan ibunya. Jadi ada kecemburuan antara ayah dan ibu. Ataupun yang ketiga tadi, berpisah akhirnya nggak bisa ketemu karena ataupun mungkin perebutan hak asuh anak. Nah ini jadi kalau dibilang mencuri ini kan dalam tanda kutip ya, bukan berarti dia mencuri kayak maling, tidak, tetapi secara perasaan, secara batin gitu, bahwa saya sayang dia tetapi dia tidak connect dengan saya sudah tidak bisa melihat dia lagi karena dia lagi marah, ataupun karena berselisih dengan orang tuanya, yaitu mantan kamu suami, mantan istri atau mantan suami, sehingga saya terpisah dengan anak. Nah ini jadi mencuri ini kan berarti mengambil hak kamu untuk bisa bertemu dengan anak. Bicara mencuri kan berarti kita orang itu mengambil sesuatu dari kita, yaitu kenyamanan dari hati ya, kasusnya dari anak gitu ya, atau ketenangan hati kamu ini karena kamu berkonflik dengan anak kamu, atau kamu yang berkonflik dengan orang tua kamu. Nah ini kamu bisa menyesuaikan saya, karena ada di sini juga Taurus yang konflik dengan orang tua, berselisih paham. Jadi seolah-olah kelihatan biasa saja, padahal hati itu sebenarnya rasa aduh ya ampun kenapa ya bisa seperti gitu, padahal saya ini merindukan sekali kasih sayang orang tua, tetapi itu tidak bisa saya dapatkan. Nah ini jadi mencuri ketenangan batin kamu ya. Seolah-olah kamu membandingkan juga kadang-kadang, kalau seandainya kamu sebagai anak atau sebagai orang tua ya, membandingkan orang tua kamu dengan orang tua sahabat-sahabatmu yang lengkap ya. Ini ada beberapa yang cemburu seperti gitu, wah teman saya lengkap ya, bahagia, sedangkan saya ini keluarga broken home ya. Jadi ya seperti gitu, mencuri ketenangan batin, dimana kamu merasa iri kepada orang-orang yang lengkap dengan keluarganya atau lengkap dengan anak-anaknya gitu, karena kondisi kamu yang mungkin broken home, atau ya mungkin karena kerja jauh jadi tidak dekat dengan anak, seperti gitu ya. Oke, jadi bukan mencuri langsung ambil ya. Di sini saya bilang mencuri entah langsung ambil, kita lihat saja dari kartunya, tetapi di sini mencuri berarti ada sesuatu yang kamu punya tetapi tidak bisa kamu rasakan dengan baik, yaitu tekanan dalam batin kamu, bahwa mereka seolah-olah tidak menginginkanmu, jadi ada tekanan gitu ya, mencuri kebahagiaan kamu ya. Oke, Two of Wands di sini ada penantian ya. Bicara tentang penantian di sini ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini, dia sebenarnya dalam artian inginkan kamu ya, tetapi seolah-olah belum bisa dia dapatkan ya. Ya ini bicara tentang hubungan ya. Jadi dia ingin mencuri hatimu gitu, dia ingin mencuri hatimu, datang kepada kamu untuk mengungkapkan rasa cinta gitu ya. Tapi dia masih malu, dia masih takut, masih ragu ya untuk bisa mendapatkan hatimu atau mengambil atau mencuri hatimu. Bagaimana caranya supaya saya bisa mencuri hati? Ini bukan berarti ya, artinya ya dia bisa menarik hatimu gitu supaya kamu tertarik pada dirinya gitu. Ya dia sudah menanti akan hal itu ya, tetapi kok macam kurang gimana gitu, kamu kurang respon gitu ya. Jadi dia menanti aja kamu yang respon. Ini ada beberapa yang tadi saya bilang ya, entah pasangannya sudah pergi ataukah dia mau nembak kamu
ya. Dia ingin mau kamu itu hati kamu selalu ada untuk dia. Dia ingin mencuri hatimu. Bagaimana ya caranya supaya dia suka sama saya? Bagaimana ya caranya supaya dia tertarik padaku? Nah, ini jadi ada beberapa yang suka kamu, Taurus, tetapi kamu seolah-olah tidak membalas cintanya. Dia hanya bisa menanti gitu ya. Ataupun mungkin ya tadi pasangan mungkin ribut aja ya, akhirnya pergi dan akhirnya ya dia hanya menanti kamu kembali gitu ya, atau kamu yang menantinya kembali juga bisa di posisi kamu ya, karena energinya di sini saya lihat vice versa, energinya bisa terbolak-terbalik. Ada penantian cinta di mana ingin memiliki hatimu ya, mencuri hatimu seutuhnya untuk dirinya, di mana dia bisa genggam, di mana ya hidup bahagia gitu bersama. Wah, ini ada penantian, entah penantian artinya dia melihatmu dari jauh ya, entah dia mau menembak atau ya dia hanya duduk diam di tempat untuk menanti kamu kembali. Dia ingin memiliki hatimu, dia ingin mencuri hatimu ya, supaya kamu bisa kelepek-kelepek ke dia gitu, tapi seolah-olah kamu nggak ada respon, nggak connect, bahkan malah menghindar, menjauh darinya, Taurus. Oke, berikutnya kita lihat The Emperor. Wah, di sini ada yang ini dalam tanda kutip ya, ini ada orang yang pemikir. Jadi ada mencuri ide kamu. Jadi kamu yang berpikir, dia yang bilang, dia mengklaim bahwa itu punya saya, itu pikiran saya, itu yang buat itu adalah saya. Nah, ini ada yang atau mengklaim hak cipta begitu ya, bahwa oh ini yang saya lakukan ini adalah karena saya gitu. Jadi macam contoh, kamu yang menciptakan lagu tapi ujung-ujungnya dia yang sebagai pencipta gitu ya. Ada copy paste di sini. Ataupun dalam pekerjaan di kantor ya, kamu sebagai tim ya, tetapi kamu sendiri yang kerja, dia santai-santai baik, tapi ujung-ujungnya wah ini kita kerja bersama nih. Kan ada seperti gitu kan. Ataupun mungkin kondisinya apa dibilangnya, kalau di kerja di studi ya, tukang nyontek tapi dia lebih juara, dia yang juara satu padahal dia tukang nyontek hasil kerja kamu gitu. Ataupun mungkin nilainya lebih bagus dibandingkan kamu padahal kamu yang kerjakan punya dia gitu ya. Ada beberapa seperti gitu, yang mana bukan hasil kerja dia ya, tetapi yang diberikan applause, diberikan reward itu adalah dirinya gitu ya. Tukang nyontek tuh copy paste, tapi hasilnya seolah-olah dialah yang mengerjakan sendiri, dia yang diberikan apresiasi. Nah itu ya, mencuri pikiran kamu, mencuri pikiran atau apa ya, mencuri ya seperti tadi ya, ya jadi dia mencuri pikiran kamu ya, mencuri hasil pikiran kamu atau ide-ide kamu ya, seolah-olah dirinya yang menjadi penyelamat ya, atau dia yang bisa mengerjakan ini, dibilang pintar gitu ya, disanjung gitu ya. Jadi ada beberapa orang-orang yang mencuri hasil karyamu ya, hasil buah pikiran kamu gitu ya. Oke, jadi hati-hati aja nih orang toksik ya. Ada beberapa seperti gitu. Buah pikiran juga nih berupa mungkin tenaga ataupun apapun. Macam contoh kalau di pekerjaan bos kamu tuh seolah-olah kamu yang harus kerjakan, kamu yang harus begini, kamu yang harus begitu. Dia tinggal santai-santai aja ya. Tetapi tidak memperhatikan dari sisi kesejahteraan karyawan ya. Jadi maunya beres, maunya bagaimana caranya supaya tetap berhasil ya. Pokoknya kamu cari jalan, nggak mau tahu, dia harus ya. Ada kan orang toksik, pimpinan toksik seperti gitu ya, kalau di dalam dunia pekerjaan ya atau bisnis. Pokoknya harus berhasil, nggak boleh gagal. Tetapi kamu yang setengah mati, kamu yang jungkir balik, ujung-ujungnya dia yang disanjung. Wah, ini pimpinan nih betul-betul up ya, betul-betul bijaksana, betul-betul pimpinan yang kalau dibilang orang sukses, padahal mereka nggak tahu bahwa yang bisa mengangkat dia sukses adalah orang-orang yang di bawah, tapi tidak diperhatikan orang-orang yang di bawah ini, yaitu karyawan. Nah, ini itu salah satu contohnya ya. Oke, berikutnya di sini ada Knight of Pentacles. Ini bicara tentang uang. Wah, di sini ada bicara tentang uang. Ini berarti mencuri uang. Bisa anakmu tukang ambil-ambil ya, atau pasanganmu tidak jujur. Ini bicara bilang sesuai tema kita, mencuri itu kan berarti tanpa dibilang, tanpa bersuara
ya, walaupun mungkin uangnya juga gitu, tetapi ini kan uang ibu saya gitu, tapi kan tetap sama saja dalam tanda kutip mencuri. Jadi mungkin pasanganmu dia tanpa sepengetahuan kamu dia mengambil tabungan bersama, itu sudah termasuk mencuri ya. Ataupun mungkin ada yang mau pinjam uang tetapi belum dikembalikan, alasan ini alasan itu ya, itu juga mencuri, terselubung dengan kata pinjam tapi ujung-ujungnya lupa, pura-pura lupa, pura-pura lunas. Nah itu dalam tanda kutip, tapi terselubung. Supaya jangan dibilang mencuri, dibilang dari kata pinjam. Nanti saya balikin. Kalau pinjam itu harus dibalikin. Tapi kalau kita koneksinya dengan orang-orang yang pura-pura lupa, pura-pura lunas, itu ya sudah, itu kategori mencuri. Mencuri terselubung dalam tanda kutip pinjam. Oh iya ya, saya lupa ternyata ya. Nanti ditagih baru tanya, oh iya ya ampun, saya lupa. Ya, saya lupa sekali, maaf ya. Padahal sebenarnya itu dia sudah secara tidak langsung mencuri, pencuri uang terselubung. Nah ini hati-hati, ada yang mau mencuri ya, entah anakmu yang tidak jujur, entah pasanganmu tidak jujur, ataupun ya itu orang-orang yang meminjam uang, entah mau meminjam uang dengan tidak jujur pakai alasan anak sakit lah, ini sakit, supaya mengambil hatimu supaya bisa menggolkan pinjamannya, ataukah kamu sudah meminjamkan terus kamu tagih tapi dia pura-pura lupa ya. Nah ini ya, atau alasan ini itu supaya kamu berikan toleransi lagi supaya ada perpanjangan waktu ya. Jadi bicara tentang keuangan, di sini ada yang mau mencuri itu ya, di mana dia mengambil hakmu tanpa bilang, tanpa suara, tetapi dialihkan dengan kata pinjaman ya. Oke, Nine of Wands. Di sini Nine of Wands. Ya, jadi bicara Nine of Wands, di sini ada yang mau mencuri kekuasaan. Mencuri kekuasaan ini dalam artian ya mungkin dia iri sama kamu, ya mungkin kamu juara satu, dia ingin juga juara, kamu dapat beasiswa, dia dapat beasiswa. Ini kalau di studi ya, kalau di kantor ya mungkin jabatan ya. Ada yang iri, dimana mencuri ini berarti kan dia menginginkan, tetapi seolah-olah bagaimana caranya supaya kamu turun dari jabatan itu, atau bagaimana caranya supaya kamu bisa dilengserkan. Nah ini ya tanda kutip ya, karena ada orang yang niatnya jahat. Kalau kita bersaing secara sehat oke, ya, tetapi kalau kita berniat jahat ya itu nggak bagus. Sama seperti di studi tadi ya, dia mau juara tetapi akhirnya dengan cara nyontek. Nah ini supaya apa, dia juara satu, kamu juara belakang, juara dua, juara tiga gitu ya, padahal hasil nyontek. Nah sama seperti yang tadi saya bilang kan, di sini ada beberapa yang memang mau haus akan jabatan, haus akan kekuasaan, atau iri dengan apa yang kamu punya ya. Jadi dia mau mencuri yang kamu punyai ya, atau kalau mau dibilang entah jabatan ya, entah kekuasaan, ataupun ketenaran. Ketenaran ini artinya wah dia lebih disanjung, dia lebih dielu-elukan orang ya, dia mau seperti gitu, dan dia mau setidaknya posisi kamu itu dia dapatkan ya. Jadi ada beberapa yang menfitnah kamu ya, supaya orang-orang itu membenci kamu, dan setidaknya pimpinan akan menaikkan jabatannya gitu ya, dan kamu diturunkan. Ada yang seperti gitu karena dia berlandaskan iri hati ya. Kalau kita bicara ingin mencuri kekuasaan itu kan berarti dengan tidak baik gitu ya, mengambil. Kan kalau bicara mencuri itu mengambil dengan cara yang kurang bagus. Kalau kita bilang kita mendapatkan jabatan dengan cara yang sehat, yang tadi saya bilang berkompetisi dengan sehat nggak apa-apa, tetapi berkompetisi dengan tidak sehat ini kan macam contoh menjelek-jelekan, cari muka, itu sama saja sudah mencuri ya, mau mengambil kekuasaan itu dengan cara yang tidak baik. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan orang-orang yang toksik di sekeliling kamu, yang memang iri sama kamu, yang haus akan jabatan, yang haus akan nama baik ya, ketenaran, padahal sebenarnya dia tidak mempunyai kapasitas di situ ya, hanya mau nebeng-nebeng, dan malah kamu dirugikan ya. Ada yang iri atas pencapaianmu. Nah ini hati-hati saja ya, karena kita punya tema di sini kan yang negatif ya, jadi lebih ke arah untuk waspada, karena di sekeliling kamu banyak orang toksik, terutama yang bersaing secara tidak sehat. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate untukmu ya. Oke, dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak saya sudah menarik energinya, di mana kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf L, ada huruf F, S,
ada huruf D, X, K, I, G, R, P, C, O, J, V, A, T, B, M, E, D, dan R. Oke, jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan huruf L, F, S, D, X, K, I, G, R, P, C, O, J, V, A, T, B, M, E, D, dan R ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi dari zodiak, di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Sagittarius, Gemini, Virgo, ya, ada Leo juga, Capricorn, Pisces, ada Aries, dan ada Cancer. Jadi untuk zodiak kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Gemini, Virgo, Leo, Capricorn, Pisces, Aries, dan Cancer. Oke, semoga resonate untukmu. Dan terakhir pesan semesta, saya ambil satu kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan menyikapi orang-orang yang toksik ya untukmu, di bawah happy aja, gak usah terlalu masukkan dalam hati ya. Selama mereka tidak terlalu belum kelewat batas ya, gak usah terlalu digubris ya. Karena orang-orang begini orang-orang yang patut kita waspadai. Jadi patut waspadai, tapi bukan berarti kita langsung menjudge mereka, tidak ya. Karena terkadang diri kita yang kurang, karena dari diri kita gitu, karena dari diri kita kurang waspada atau kurang tegas, akhirnya mereka memperlakukan itu ke kita. Nah ini sekarang kembali kepada diri sendiri. Kalau kamu mempunyai ketegasan kepada mereka, kamu tidak akan dibegitukan ya. Mereka begitukan karena seolah-olah kamu tuh lemah, jadi mereka semena-mena. Nah ini ya, jadi kamu harus happy, enjoy ya, dan tidak perlu marah ya. Kamu tunjukkan kualitas kamu. Kalau mereka bicara yang negatif terhadap dirimu, tunjukkan, bukan marah, tapi tunjukkan kepada mereka bahwa ternyata apa yang kamu lakukan atau kamu pikirkan tentang saya itu salah ya. Jadi kalau orang-orang ada bersikap jahat kepadamu, maafkanlah. Jadi hati itu harus gembira, harus plong. Kenapa? Karena untuk bisa mendapatkan energi positif atau keberkahan lainnya itu dari sumber yang mana hatimu harus up, dan sumbernya itu dari semesta ya. Biarkanlah semesta juga yang akan membalas atau menegur mereka dengan cara semesta. Ranamu hanya untuk bergembira, memaafkan, dan fokus pada pencapaianmu, cita-cita dan impian kamu ya. Nggak usah terlalu mau pusing dengan orang toksik. Terkadang kamu langsung baper ya, nggak usah baper. Biarkanlah mereka, apa yang mereka sudah ambil dari dirimu atau mereka mau menjahatimu ya terserah ya. Selama kamu tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain, selama kamu happy, lanjutkanlah ya. Tetapi kalau memang kamu pernah berbuat salah, minta maaflah kepada mereka dan berikan maaf kepada orang itu. Izinkan semesta yang menegur mereka dari cara semesta sendiri, bukan dari caramu ya. Fokus pada impianmu, lakukan yang terbaik untuk dirimu. Ingat, yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Jadi fokus pada dirimu, fokus pada cita-citamu. Seperti gitu Taurus. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat untukmu. Ya, saya doakan semoga ke depan hidup kamu jauh lebih baik, lebih bahagia, dan dipenuhi dengan kelimpahan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.